Saya maunya bisnis saya ini bisa bikin saya bebas. Jadi kebebasan waktu. Kemana aja bisa, bisnisnya bisa jalan sendiri. Nah, makanya itu dia kenapa kalau bangun bisnis, Coach Yohanes G. Pauli, saya selalu bicara bahwa bisnis itu harus minimal basicnya mencapai 2 tujuan. Ini very basic, yaitu apa? Satu, Oke, coach kita hari ini akan ngobrol soal bisnis autopilot. Bisnis autopilot supaya bisa kaya raya. Nah, ini gimana nih coach? Mengenai katanya kalau mau bisnis itu kan harus profitable dan bisa dilakukan dengan autopilot. Dua ini boleh dijelaskan nggak coach? Definisinya apa dan kenapa dua hal ini penting untuk menjalankan bisnis? ya, oke. So, jadi seru banget kita topiknya kali ini buat siapa nih? Buat mereka yang lagi bangun bisnis, ya bisnisnya profitable tapi ternyata nggak autopilot, atau mereka yang lagi mau bangun bisnis gitu ya, Edo Iya, ya. iya. Jadi coba kita ingat-ingat waktu kita belum punya bisnis, waktu banyak orang basically mau jadi pemilik bisnis, mau jadi entrepreneurs. Kemungkinan Edo pemikiran pertamanya adalah, wah mau tuh jadi bos, jadi entrepreneurs, punya bisnis sendiri. Kenapa? Karena kayaknya asik ya. Yang pertama, pasti kemungkinan kita ngomongnya gini, duit cepet banget tuh, bisa kaya Hmm, raya, banyak tuh duitnya. Ya Pak, hmm, iya. Pertama gitu kan? hmm, hmm. Iya, biasanya orang begitu kan. Nah, yang kedua, biasanya kita juga ngomong tuh, wah enak tuh kalau punya bisnis sendiri, ya kan? Seru banget, kenapa? Karena waktu bebas nih, nggak terikat nih, kita bebas jalan-jalan, kita bebas kemana aja gitu kan? Ya, betul. Nah, berarti sebenarnya sebelum semua orang yang mau bangun bisnis, ternyata dia punya dua tujuan utama. Yang pertama adalah ingin uangnya lebih cepat banyak kan? Hmm, Berarti kebebasan finansial, betul kan? exactly. Berarti bisnis harus kasih profitable dong yang Untung. banyak. Nah, yang kedua ternyata banyak orang-orang yang mau bangun bisnis, mau jadi pebisnis, mau jadi pemilik bisnis, mau jadi entrepreneurs adalah yaitu tadi, Coach, Coach Yohanes, saya maunya bisnis saya ini bisa bikin saya bebas. Jadi Hmm, kebebasan waktu. Kemana aja bisa, bisnisnya bisa jalan sendiri. Nah, makanya itu dia kenapa kalau bangun bisnis, Coach Yohanes G. Pauli, saya selalu bicara bahwa bisnis itu harus minimal basicnya mencapai 2 tujuan. Ini very basic, yaitu apa? Satu, bisnisnya profitable. Iya, betul ya. ya. Memberikan uang banyak, nah tentu kita bisa salurkan, bisa pakai dengan lebih baik gitu kan ya. Jadi saluran berkat. Yang kedua adalah bisnis harus autopilot. Artinya bisnis itu bisa jalan sendiri tanpa harus selalu ada pemilik bisnisnya di dalam terus. Gitu kan ya. Hmm, Nah, hmm. itu makanya Edo, setiap yang datang belajar ke Gratio Practical Business Coaching dengan para certified business coach di Gratio, selalu kita bagikan dan sharingkan bahwa bisnis itu harus profitable dan autopilot. Nah, Oke. itu tujuan basicnya ya, di luar sosial pastinya. Kalau sosial kita maunya semakin berdampak buat semakin banyak orang, pastinya gitu kan. Apalagi spiritual. Kalau spiritual kan kita mau hidup sesuai dengan ya kehendak Tuhan gitu Hmm, ya. hmm, hmm. Nah, tapi kalau basicnya aja udah, pokoknya bisnis harus profitable dan autopilot. Nah, yang Oke. menarik, banyak pemilik bisnis Edo yang terjebak. Ada pemilik bisnis yang terjebak. Ada empat tipe entrepreneurs nih. Hmm, Satu hmm. adalah entrepreneurs yang bisnisnya profitable banget, dan ini banyak banget, profitable, duitnya banyak, tapi ternyata tidak punya waktu, Edo. Kasihan kan hidupnya, Hmm, hmm. duitnya banyak tapi nggak punya waktu untuk menikmati, ya sama aja nggak punya kehidupan, ya nggak sih, Oke, Edo? oke, oke. Yang Benar-benar. kedua, pemilik bisnis yang bebas banget gitu ya. Tapi ternyata bebas nih, kalau tanya gimana bisnis bisnis Anda gimana? Oh iya saya mau bebas banget, bisnis jalan sendiri. Oh ya profitnya gimana? Ternyata profitnya ya itu dia Coach Yohanes, masalahnya profitnya. Ya berarti apa Ya. bedanya sama nggak punya bisnis gitu kan ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah pemilik bisnis yang ini yang ketiga begini, udah sibuknya luar biasa, sibuk dari pagi sampai malam, Sabtu Minggu masih harus kerja gitu kan ya, nggak ketemu keluarga, liburan pun nggak bisa liburan, Edo. Berarti belum autopilot. Begitu melihat uangnya di rekening, nggak ada juga. Ini paling sedih yang ketiga kan. Iya, iya, ya. Kombinasi Nah, dari keduanya dan dua-duanya negatif hasilnya ya. betul, kita maunya yang keempat, Edo. Yang keempat adalah bisnis kita itu profitable iya, tapi Hmm. satu lagi, autopilot. Alias bisnis bisa jalan sendiri, pemilik bisnis bisa jalan-jalan. Gitu, Edo. Oke.
Makanya Nah, kenapa harus profitable dan autopilot. sepakat, sepakat. Untuk profitable itu tentu harus untung dong kalau bisnis. Jangan sampai sia-sia, jangan sampai waktu yang sudah kita investasikan terbuang sia-sia, bisnisnya nggak jalan. Amit-amit ya dapat kategori yang ketiga tadi ya, pengusaha kategori ketiga tadi. eh, Bisnis nggak profit dan juga waktunya habis dengan sia-sia. Nah, coach tadi kan ngomong soal autopilot. Ini kan nggak banyak orang yang bisa melakukan bisnis dengan autopilot gitu. Apalagi buat pengusaha-pengusaha baru yang mungkin saat ini kan banyak nih ya pengusaha-pengusaha muda saat ini timbul di tengah masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Mereka yang coba-coba usaha tapi juga sembilan kerja karena di pekerjaan mungkin pendapatannya berkurang sehingga memutuskan untuk berwirausaha begitu menjadi sampingan. Nah, ketika bisnis ini harus tadi autopilot, Ya. what to do coach? Mereka tuh harus apa supaya bisnis ini bisa mereka jalankan secara autopilot dan tentu dengan keuntungan yang tetap terjaga begitu. Nah, ini dia nih. Berarti kita harus mengerti dulu konsep kenapa bumi berputar. Oke. Kenapa kita bangun pagi. Kenapa kita bekerja gitu kan ya. Jadi kita tahu dulu konsep basicnya dulu. Bahwa ternyata bumi berputar, kita bekerja. Kenapa? Karena time, energi, and money. Ini tiga bahan bakar utama nih. Time itu adalah waktu, energi adalah energi, bisa beraktivitas kayak kita sekarang. Dan satu lagi adalah money alias uang. Nah, banyak orang kebalik. Kita tahu bahwa money penting ya, uang itu penting, betul ya. Tapi uang bukan segalanya. Segalanya perlu uang memang, hampir segalanya perlu uang gitu ya. Tapi ternyata ada yang lebih mahal dari uang. Yang lebih mahal dari uang apa? Energi. Energi kesehatan. Ya kan, bisa beraktivitas, kita bisa sehat kayak begini, itu lebih mahal karena orang punya duit banyak pun kalau sakit gitu kan. Tapi yang paling mahal dari tiga ini adalah time, Waktu. waktu. Karena kalimatnya bilang you can always make more money, Anda bisa selalu bikin uang lebih banyak, but you can never make more time. Kita nggak akan pernah bisa bikin uang waktu lebih banyak lagi. Jadi berarti kalau gitu kita harus tahu bahwa utamanya kita bangun bisnis adalah supaya kita nanti bisa punya kebebasan waktu. Selain uang, iya, dan sehat, gitu kan ya. Jadi jangan sampai tukar waktu kita terlalu banyak, tersedot di bisnis, akhirnya kita punya uang banyak, tapi kita nggak punya waktu. Itu dulu, konsep simpelnya dulu. Nah, sekarang gimana untuk bisa jadi entrepreneur sejati? Ya kan, nah, Edo, ada baiknya kalau Coach Yohanes kasih tahu bagaimana sih tangga sekolah kehidupan ini. Saya share screen ya. Oke, Saya silakan share screen, coach. ya, saya share screen sebentar. Nih ada 4 tangga sekolah kehidupan. Nah, ini kalau dilihat, ada 4 tangga sekolah kehidupan. Jadi sebelum tangga pertama itu ada tangga -2, -1 itu waktu kita lahir di sekolah ini ya, kita lahir jadi anak lah ya, -2 jadi anak. Terus kita harus sekolah dong, bener nggak Edo? Edo dan Coach Yohanes kan harus sekolah, berarti kita naik jadi -1, gitu kan ya. Nah, tapi nggak kelar nih di sini nih, nggak kelar di -1 nih. Ternyata tangga pertama sekolah kehidupan adalah kita kebanyakan dari 7 miliar lebih orang di muka bumi ini. Langkah pertamanya adalah jadi employee atau karyawan, betul ya? Betul. Langkah pertamanya nih, waktu jadi employee atau karyawan, kita harus pakai time kita dong untuk bekerja, ya kan? Kita harus pakai energi kita harus bekerja. Kita harus pakai money kita untuk beli segala sesuatu. Berarti time, energi, and money kita pakai semua nih waktu jadi employee. Nah, banyak dari para pemilik bisnis dan biasanya Coach Yohanes bagikan contohnya adalah Johnny the Kway Teow Man. Nah, nanti searching deh buat yang nonton biar nanti nonton video itu ya. Johnny the Kway Teow Man ya. Edo cari deh Johnny the Kway Teow Man, itu video viral 7 menit doang, 7 menit ya, bisa mengubah banget pandangan kita cara bangun bisnis. Nah, balik lagi, jadi employee, Johnny itu jadi employee, masih jadi employee. Nah, habis itu banyak dari orang yang mau, aduh aku pengen bangun bisnis nih, supaya ya itu tadi duitnya tambah banyak, bisa kaya raya katanya, sama satu lagi waktunya bebas. Ternyata modalnya belum cukup atau belum berani hire karyawan, maka dia bekerja sendiri. Tangga kedua sekolah kehidupan namanya self-employed. Nah, mengkaryakan diri sendiri. Banyak profesi yang self-employed, ya kan? Contohnya misalnya dokter yang praktek di rumahnya sendiri, atau dokter yang bahkan praktek di rumah sakit, atau lawyer, atau any profession ya, teacher dan sebagainya, itu self-employed. Artinya apa? Kalau tidak bekerja, tidak dapat duit, ya kan? Nah, beda sama yang nomor 1. Kalau nomor 1 kan waktu jadi karyawan, sakit pun masih digaji loh, ya nggak sih? Ya.
bahkan bisa rencana sakit waktu jadi employee. Nah, ya, jadi makanya orang yang di self employed bilang, aduh aku capek banget ya, ingat masa lalu deh kayaknya, dulu enak deh, bisa matiin tombol kerja lagi kalau jam jam 5 atau jam 6 mau matiin bisa. Ini kalau self employed, kalau saya nggak kerja nggak dapat duit. Nah, itu ada dua pilihan waktu kita jadi self employed, naik ke atas atau balik turun ke bawah. Kalau turun ke bawah kan berarti jadi karyawan lagi, jadi employee. Yang tidak ada yang salah jadi karyawan, tidak ada yang salah jadi self-employed ya. Nah, langkah ketiganya ini dia nih. Kita mau jadi entrepreneurs. Wah, disinilah banyak orang bermimpi dan bilang, enak banget nih kalau bangun bisnis gitu kan ya. Nah, disinilah drama mulai terjadi. Kenapa? Karena banyak entrepreneurs atau calon entrepreneurs tidak tahu. Karena menurut Coach Charles G. Pauli, tangganya nggak ada di situ, Edo. Untuk punya pemilik bisnis, jadi pemilik bisnis entrepreneur sejati nggak di situ. Tangganya tuh adanya di sini ya, Dok. Tangga ketiga ada di situ. Berarti ada gap kan? Jauh ada, ya. Jauh, ada gap. Gap ini apa? Sebut aja 3 tangga kecil lah yang harus dinaikin ya kan? Okay. Nah, maka si Johnny the Kway Teow Man ini saya nggak cerita full ya. Supaya nanti kita bisa cerita yang lain, nanti nonton aja film Johnny the Kway Teow Man-nya ya. Nah, googling aja atau di YouTube juga ada. Nah, jadi apa yang terjadi? Pertama kali bangun bisnis, dia hire karyawan. Cari karyawan susah, udah gitu juga yang apply jelek-jelek, kata dia gitu kan ya. Begitu direkrut, ya ampun ya kan. Jadi kena jebakan nih. Jebakan pertamanya adalah ini nih, 3 level jadi entrepreneur sejati ya. Tapi jebakan pertamanya apa? Jebakan pertamanya adalah ini. Jebakan pertamanya bukan jadi business owner. Waktu kita mulai bikin bisnis kita jadi business operator. Oke. Nah, Maksudnya apa itu, Coach? Nah, business operator ini Edo. Jadi semuanya masih dia gitu ya. Kalau Johnny the Kway Teow Man berarti dia bikin restoran kue tiaw, dia masak kue tiaw, kan dia nggak mungkin kasih resepnya ke karyawan. Dia nggak mungkin bikin sistem untuk supaya karyawannya copy dia, karena takutnya ntar dia karyawannya di hijack, dibajak kompetitor atau jadi kompetitornya. Jadi dia masak terus. Tapi dia sebenarnya pemilik bisnis restoran kue tiaw itu, gitu kan ya. Nah, ini kita pakai contoh restoran kue tiaw lah, biar semua orang mengerti. Nah, tapi punya karyawannya, aduh, Edo, kata para pemilik bisnis, itu jauh banget dari harapan dia. Ya, kalau ditanya filosofi hidupnya apa, kamu ngapain sih? Aku udah suruh begini, kenapa nggak jalan? Suruh gini, kenapa nggak jalan? Iya Bu, karena filosofi hidup saya beda. Apa sih filosofi hidupmu? Saya nge-flow aja, Jack, kata dia. Nge-flow aja, Jack, gitu ya, Dok. Jadi kalau ditanya, ngapain nge-flow aja, Jack? Ngalir aja, Bu, ngalir, Bu. Kalau Ibu suruh saya ngalir, suruh Ibu saya suruh jalan, saya jalan. Kalau nggak, saya nyangkut, Bu. Nah, nge-flow aja, Jack, itu bukan ngalir, ngapung. Berarti kan nggak asik banget hidup ngapung. Jadi pemilik bisnisnya hard eating. Hard eating itu bercandanya ya, hard adalah hati, eating itu makan. Jadi makan hati jadinya ya. makan hati sama karyawan. Udah gaji karyawan dong, ini bisnis sendiri, tapi terus terjebak di bisnis operator. Nah, para pemilik bisnis atau orang yang mau bangun bisnis harus tahu ini, tangga pertama. Karena pilihannya 2. 1, balik ingat masa lalu, which is dia ingat begini, kayaknya enakan dulu deh, waktu belum gaji karyawan tuh, udah kita pecatin aja karyawan, lalu dia balik lagi jadi self-employed, mengkaryakan diri sendiri, dia nggak pernah lagi rekrut karyawan, itu bukan bisnis berarti, itu self-employed. Itu tangga pertama. Yang pertama. Yang kedua, self-employed kan, atau dia berpikir naik kelas, maka naik kelas lah dia, maka dia jadi business manager. Nah, business manager ini bekerjanya juga masih di dalam bisnis. Dia mulai sibuk banget, dia tuker waktu dia dengan profit, dengan uang. Uangnya makin banyak, lalu dia bilang begini, mungkin dia rekrut istrinya, dia rekrut suaminya, karena kan cari karyawan susah kan, ya kalau nggak tahu cara praktisnya. Dan apa yang terjadi akhirnya, Edo? Yang terjadi adalah dia rekrut karyawan, ada supervisor, dia rekrut yang lebih gajinya lebih mahal, tapi ternyata tetap hard eating sama karyawannya. Makan hati, karena semuanya masih harus dia. Dia udah coba delegasi, tapi ternyata nggak bisa, karena karyawannya tidak seperti yang dia harapkan. Ya kan? Dia udah pasang iklan di mana-mana, iklan lowongan di mana-mana, tapi tetap yang datang, aduh, udah ngelihat CV-nya juga nggak bagus, gitu, nggak sesuai spek yang dia mau, dan dia mulai berpikir, kayaknya bisnis saya kecil kali ya, karyawan bagus nggak mau bekerja di bisnis saya. Belum tentu, karena Anda belum tahu cara praktisnya. Nah, bisnis manager ini jebakannya di situ terus, pilihannya 2, 1 balik turun ke bisnis operator, atau dia tembus tembok dan dia bisa jadi bisnis owner. Jadi entrepreneur. Iya, kalau balik jadi operator, dia pecatin semua manajer sama supervisornya, dia sama orang-orang yang tanda kutip di bawah standarnya dia, terus-menerus sepanjang hidupnya, Edo. Dia harus ada di bisnis, kalau toko dia harus jagain toko, kalau itu
restoran kue tiaw dia harus masak kue tiaw, kalau itu bisnis B2B dia harus datang ke bisnisnya, dia harus atur semuanya, bisnis tidak jalan tanpa dia. Dia punya duit banyak, dia merasa bisnis owner, tapi ternyata sebenarnya dia nggak punya kehidupan. Karena waktunya ditukar, betul nggak sih? Enakan jadi employee dong, enakan jadi self-employed dong, ya nggak sih? Karena kan bisa diatur waktunya. Kalau ini, wah mikirnya 24 jam, Edo. Nah, tapi ada pilihan bisnis manajer tembus tembok supaya jadi entrepreneurship. Nah, inilah makanya dia mulai berpikir bekerjanya itu bukan di dalam kapal bisnisnya, tapi on. Karena tempat kapten kan di atas, gitu kan. Bukan berarti dia nggak turun, tapi dia tahu tempat kapten itu ada di atas. Nah, inilah baru jadi business owner, entrepreneur sejati. Artinya apa? Bisnisnya dia udah mulai bikin. Kalau di Gratio Practical Business Coaching kita nyebutnya 4 kaki meja, Edo. Harus bangun 4 kaki mejanya, maka akhirnya bisnisnya bisa jalan sendiri tanpa harus selalu ada pemilik bisnisnya di dalamnya, gitu. Karena 4 kaki mejanya jadi. Selama ini gimana? Kita tuker hidup kita jadi kaki mejanya loh, Edo. Kita pegangin gitu kan mejanya. Nah, terus akhirnya bisnisnya makin profitable karena jadi entrepreneur sejati, 4 kaki mejanya jadi, timnya super tim luar biasa, sistemnya jalan dengan baik, financially bagus, ada dashboardnya, lalu kemudian customer pasti ngantri luar biasa gitu ya. Jadi entrepreneur sejati, akhirnya bisa naik tangga keempat sekolah kehidupan. Nah, tangga keempat ini adalah namanya investor. Jadi investor artinya si pemilik bisnis atau orang ini dia invest di kapal orang lain, dia tidak perlu tahu dalamnya dari kapal tersebut, betul nggak? Jadi dia cukup jadi investor dari luar, lalu kemudian apa yang terjadi ya dia terima dividen, dia lihat capital gain dari investmentnya, itu level keempatnya. Nah, makanya saya bersyukur saya ngelewatin ini semua gitu ya, bersyukur ngelewatin business operator, ngelewatin business manager, saya sempat jadi employee juga. Ya bersyukur jadi marketing director waktu usia 32 tahun di multinational company. And then kemudian saya bangun bisnis yang lewatin ini, Edo. Business operator, business manager. Tapi untungnya saya, ini satu slide simple yang mengubah hidup saya. Saya tahu, saya harus lewatin ini cepet ya. Dan bersyukur hari-hari ini bisnis saya, Gratio Practical Business Coaching, bisa jalan, profitable iya, berdampak buat banyak orang dan keluarga yang mau bangun bisnis dan punya bisnis, para entrepreneurs gitu ya. Dan satu lagi, bisa berjalan sendiri tanpa harus selalu ada Coach Johannes G. Pauli di dalamnya gitu. Nah, walaupun tetap harus belajar, akhirnya jadi investor, Edo. Walaupun tetap harus ada mentor ya dalam menjalankan setiap bisnis apapun yang kita sedang jalankan ya, Coach ya. Ya. Betapa pentingnya peran dari seorang mentor itu.